Disebutkan penghematan atas anggaran belanja tahun 2025 sebesar 306 triliun rupiah. Terkait hal itu, Masyarakat Transportasi Indonesia melayangkan surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto untuk tidak memangkas anggaran subsidi transportasi untuk warga miskin, termasuk keselamatan, transportasi umum, infrastruktur jalan, dan juga hal yang lainnya. Bagaimana penjelasan lengkapnya dari Masyarakat Transportasi Indonesia? Kami bersama dengan dosen PWK ITERA, Pegiat Masyarakat Transportasi Indonesia, Dr. Eng Insinyur Ilham Maligeste. News and Talk. Dengan selamat pagi, apa yang diminta dari MTI berkaitan dengan surat terbuka kemarin yang dikirimkan oleh MTI, Pak Il? Baik, terima kasih. Saya terus terang saja secara pribadi tidak diajak terlibat untuk bicarakan soal surat terbuka MTI ini ya. Mungkin nanti saya akan menanggapi ini bukan dari sebagai MTI-nya, mungkin kita dari kantor staf presiden ya, KSP di Deputi 4 yang akan menanggapinya. Jadi kalau saya menanggapi dari sisi kantor staf presiden, tentu kita merespon apa yang disampaikan oleh masyarakat. Dan terus terang saja, apa yang diminta dievaluasi oleh Presiden itu lebih menegaskan pada evaluasi ya dari setiap penganggaran yang dianggarkan oleh setiap kementerian. Nah, karena itulah jika memang nanti dari sisi penganggarannya itu memang tepat sasaran, tetap kebutuhan, tepat juga dari sisi apa yang tercantum di dalam Asta Cita, itu saya kira itu masih tetap bisa dianggarkan ya. Sekarang juga memang setiap kementerian sedang diminta untuk melakukan evaluasi soal itu. Dan kalau memang dia tepat sasaran, tepat guna juga, dan ini memang sejalan dengan apa yang diinginkan oleh Presiden, yaitu setiap penganggaran itu harus mengena betul ke masyarakat, itu pasti tidak akan mendapatkan pemotongan. Jadi sekarang ini kan masih dalam tahap evaluasi dari setiap kementerian, dan dipersilahkan bagi siapapun untuk kementerian manapun yang memang yakin bahwa anggaran itu memang berguna, tepat sasaran juga seperti saya sampaikan tadi, itu pasti tidak akan mendapatkan pengurangan dari pemerintah. Saya kira begitu. Saya mungkin lagi fokus dari apa yang dilakukan oleh Pak Presiden berkaitan dengan interest tadi sebenarnya efisiensi anggaran. Apa yang difokuskan oleh negara sebenarnya? Ya, saya kira kan semua masih seperti semula ya. Tidak ada hal yang berubah dari kebijakan pemerintah. Yang lebih ditekankan lagi sekarang ini adalah jangan sampai ada anggaran yang tidak tepat sasaran, tepat guna gitu. Makanya kemarin sudah disampaikan oleh Presiden bahwa yang perjalanan dinas, konferensi, dan macam-macam itu kan dikurangi, dan itu pun pengurangannya bukan total tetapi 50% ya pengurangannya. Nah, untuk yang di sektor lain misalnya pembangunan infrastruktur itu kan diserahkan kepada swasta. Jadi jangan sampai nanti penanaman modal negara itu terlalu totalitas ke sana, sementara pelaku dari pelaksanaan penanaman modal negara itu tidak berupaya untuk mengerjakan secara efektif dan efisien. Jadi misalnya saja dari sisi pembangunan infrastruktur, kita tahu ada pembangunan jalan tol yang dihentikan ya, dari sisi penanaman modal negaranya, tetapi itu bukan berarti bahwa pembangunan tol tidak lagi dibangun di tempat kita atau di Indonesia, tidak begitu, tetapi ini diserahkan kepada pihak swasta. Nah, artinya BUMN yang selama ini mendapatkan suntikan anggaran dari pemerintah itu concern untuk memperbaiki sistem manajemen investasinya, dan kemudian nanti dia jual kepada pihak swasta, dapat anggaran lagi, kemudian anggaran yang ada itu kemudian digunakan untuk membangun tol lainnya. Jadi dia tidak lagi mendapatkan dana segar dari pemerintah, tapi memanfaatkan aset atau modal yang sudah mereka miliki selama ini. Nah, kalau yang sekarang ini kan kita lihat bahwa yang namanya penanaman modal negara itu digunakan untuk membangun, tapi kemudian apa yang dibangun itu tidak bisa dijual kepada pihak swasta. Nah, untuk isu yang berkaitan dengan subsidi ya untuk angkutan umum, ini memang sedang dievaluasi juga. Kita sudah tahu selama bertahun-tahun Kementerian Perhubungan itu sudah menganggarkan anggaran untuk angkutan umum di beberapa kota. Dan setiap kota itu sudah berkomitmen untuk meneruskannya dari awal ketika mereka mendapatkan subsidi ini.
Tapi kan ternyata setiap pemerintah daerah ternyata tidak memiliki komitmen yang cukup kuat untuk memberikan subsidi itu. Alasannya memang banyak, ya, diantaranya adalah katanya keterbatasan anggaran. Nah, tetapi dari isu itu kita mengatakan bahwa ternyata apa yang dilakukan oleh kementerian selama bertahun-tahun ini kepada setiap daerah itu ternyata dari sisi pembinaan kepada daerah agar mereka siap untuk menjalankan by the service ini ya, BTS ini, ternyata itu kan tidak optimal. Harusnya ada pembinaan kepada setiap pemerintah daerah, mengevaluasi kebijakan mereka, memastikan bahwa di dalam renstra RPJP, RPJM, dan APBD mereka memang sudah ada anggaran soal itu. Kemudian dari total 100% anggaran yang didapat dari pajak kendaraan itu sekian persen itu sudah dialokasikan kepada kepada angkutan umum. Memastikan di setiap daerah sudah ada perdanya, sudah ada master plan transportasinya, kemudian sudah ada rencana induk pengembangan angkutan umumnya juga. Jadi hal-hal semacam itu kan harusnya menjadi concern dari Kementerian Perhubungan. Jadi bukan soal menjalankan BTS-nya, tetapi kesiapan daerahnya dari sisi regulasinya, organisasinya, pembiayaannya, kemudian berbagai macam hal yang bersifat teknisnya, mulai dari penyiapan UPTD-nya, yang melaksanakan public transportnya, itu harus disempurnakan. Jadi jangan sampai subsidi jalan tapi kesiapan daerah itu tidak diperhatikan. Nah, jadi hal-hal semacam itu yang ingin diperbaiki, jadi supaya jangan sampai nanti anggaran yang dikeluarkan untuk sektor transportasi itu ternyata tidak tepat dari sisi sasarannya, kemudian dari sisi nilainya juga mungkin tidak begitu tepat, termasuk juga objek yang menerimanya itu sudah benar-benar sesuai atau belum. Kira-kira begitu, Mas. Nah, misalnya ya angkutan perintis gitu ya, apakah sudah diasesmen oleh negara? Apakah manfaatnya bagaimana jika dihilangkan? Apakah nanti substitusinya bagaimana? Sudah dihitung belumnya oleh negara sebelum pengiritan ini, Pak Ilham? Belum ada keputusan yang mengatakan bahwa subsidi untuk angkutan perintis itu dicabut kan? Sekarang ini masih tahap evaluasi semua kan? Jadi dikunci anggarannya, kemudian nanti setiap mata anggaran di setiap kementerian, terutama Kementerian Perhubungan misalnya, itu ditunjukkan kepada pemerintah ya, bahwa memang anggaran itu memang tepat sekali sasarannya. Jadi kalau misalnya dia tepat sasarannya untuk subsidi di perintis ya jalan terus. Nah, jadi Damri juga masih terus menjalankan tugasnya ya. Mereka akan tetap diberi anggaran, tetapi mereka pihak Damri juga harus memastikan dari sisi manajemen keuangan dan operasional mereka juga benar-benar bagus. Jadi jangan sampai nanti ketika anggaran digelontorkan, tetapi dalam sisi pelaksanaannya, operasional di lapangannya, mereka tidak sempurna ya dari sisi organisasi mereka sendiri. Jadi akhirnya hanya spending money saja kan, diberi subsidi, tetapi si pelaksana subsidi sendiri itu tidak profesional. Karena kan ini bukan bantuan sosial kan. Subsidi kepada berbagai pihak di sisi transportasi ini kan ditujukan untuk menyuntik dan mendorong profesionalisme mereka kan. Beda kalau dengan bansos itu diberikan berapapun habis nggak apa-apa. Tetapi kalau untuk organisasi, perusahaan misalnya perusahaan transportasi, itu kan harus dipastikan perusahaan transportasi itu memang menjalankannya secara prudent. Jadi apakah mereka itu ketika diberi anggaran sekian, mereka sudah menyiapkan organisasi yang matang, menyiapkan regulasi yang kuat, macam-macam gitu. Dan akhirnya nanti mereka bisa lepas dari subsidi, karena subsidi ini kan tidak didorong oleh presiden kan, jangan sampai terus-menerus kan, kecuali bantuan sosial. Jadi kalau bantuan sosial pasti iya. Dan beberapa proyek yang bersifat atau program prioritas pemerintah itu pasti iya. Tapi kalau dari sisi transportasi saya kira memang harus dimunculkan profesionalismenya supaya spending money-nya itu tepat sasaran. Jadi bukan dianggap sebagai stimulus booster ekonomi yang bisa mendapatkan keuntungan ekonomi lebih dari subsidi melalui sektor transportasi misalnya ya, ini hanya misalnya saja. Ya jelas kalau misalnya nanti, kalau sekarang kan kita meyakini bahwa yang namanya transportasi untuk sektor perintis kan memang sangat penting kan. Pemerintah juga kan sudah mengatakan bahwa, Presiden juga sudah mengatakan bahwa pembangunan kita sekarang ini dimulai dari desa dan daerah perbatasan kan, dan daerah tertinggal. Jadi memang kalau misalnya nanti angkutan perintis, saya kira itu tidak akan mungkin dihapus oleh pemerintah. Sekarang ini sedang dievaluasi semuanya, apakah perintis itu tepat sasaran atau tidak. Bagaimana menguatkan setiap
organisasi pelaku di transportasi perintis itu bisa meningkatkan kapasitasnya juga. Jadi harus ada program kapasitasnya. Karena bisa jadi kan kalau memang itu tepat sasaran kan malah mendapatkan anggaran yang lebih kan. Kalau misalnya ternyata Kementerian Perhubungan dan berbagai pihak yang terlibat dari sisi angkutan perintis ini bisa menunjukkan bahwa ini bagus sekali dan kemudian bahkan ini bisa memaksimalkan hal tertentu, terutama dari sisi ekonomi pedesaan gitu. Kan sekarang ini sistem logistik juga akan diperbaiki, bukan hanya di sektor sistem logistik kita bahkan diperbaiki sampai ke desa juga kan. Jadi kalau misalnya Kementerian Perhubungan dan pihak terkait itu ya KL bisa menunjukkan bahwa sistem logistik kita, sistem angkutan passenger kita itu dimulai dari desa dan desa itu juga harus dilayani dengan baik sampai mereka ke marketnya. Jadi supply chain-nya juga diperbaiki. Itu saya kira akan tetap dianggarkan. Jadi pemotongan ini tidak membabi buta. Ini sekarang masih dalam tahapan evaluasi di setiap kementerian dan lembaga. Dan mana kementerian ini bisa menunjukkan bahwa dari sisi benefitnya itu memang besar, itu pasti akan dapat anggaran. Jadi jangan sampai anggaran yang dimiliki itu digunakan untuk hal-hal yang tidak terukur gitu kebermanfaatannya. Ya, saya bersama dengan mantan rekan sejawatnya Pak Ilham ya, karena Pak Ilham sekarang sudah di Deputi 4 KSP. Ada Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia Pusat, ada Pak Tori Darmantoro. Pak Tori, selamat pagi Pak Tori. Selamat pagi, Mas. Ya, Pak Tori, apa keresahan kegusaran MTI sampai mengeluarkan surat terbuka, Pak Tori? Ya, kami itu menyampaikan surat terbuka karena memang indikasi untuk pemotongan anggaran subsidi angkutan umum itu sudah ada sejak tahun lalu, ya. Waktu itu indikasinya adalah turun dari 500 menjadi 100 miliar kan. Nah, itu sudah disupayakan bagaimana agar dengan anggaran itu bisa tetap angkutan umum yang sedang dibimbing oleh pemerintah itu bisa terus berjalan, dan kemudian peralihannya pada daerah juga sudah mulai disiapkan. Nah, ini berikutnya malah kemudian sama sekali tidak ada karena ada pemotongan. Jadi ini juga saya baru dengar ya dari Mas Ilham bahwa sifatnya bukan penghapusan tapi adalah pembekuan sementara. Ya, moga-moga itu benar kalau itu memang itu untuk ditahan dulu kemudian melakukan evaluasi. Nah, saya malah tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Mas Ilham sebagai KSP. Mungkin bisa disampaikan kepada Presiden bahwa penyelenggaraan angkutan umum ataupun kemudian layanan transportasi yang lain itu tidak sepenuhnya hanya menjadi kewenangan dari satu kementerian. Jadi tidak hanya seperti angkutan umum, tapi juga logistik dan penyeberangan dan perlintasan lain itu juga ada peran dari kementerian-kementerian yang lain. Apalagi kalau kemudian pemerintah itu menginginkan adanya peran dari pemerintah daerah dan juga bagaimana mekanisme pasar itu bisa berjalan sehingga setiap masa juga bisa berjalan. Nah, ini tuh regulasinya itu tidak hanya ada di Kementerian Perhubungan. Nah, ini kalau memang ini adalah satu fase di mana pembiayaan subsidi ini sedang dievaluasi, maka adalah tempat yang baik pemerintah yang baru ini untuk menyiapkan segala sesuatu. Nah, cuman saya mengingatkan bahwa beban masyarakat ya untuk angkutan ya transportasi di perkotaan ini berdasarkan data BPS itu sudah sangat besar. Untuk kalangan menengah ke bawah di kota-kota besar itu biaya transportasi itu sudah menggerus 20-40% dari pendapatan. Nah, ini kalau kemudian masyarakat menengah ke bawah ini tidak mendapatkan bantuan untuk angkutan umum, maka kemudian akan menyulitkan pemerintah sendiri untuk kemudian ikut
meningkatkan perekonomian. Begitu. Saya belum ngomong masalah yang prinsip ya, karena kalau prinsip itu memang daerah-daerah tertinggal yang memang itu memang harus ada afirmasi dari pemerintah untuk secara jelas keberpihakannya untuk membangun daerah-daerah tertinggal. Begitu, Mas. Ya, dengan konteks itu cara pandang pemerintah seharusnya bagaimana melihat subsidi untuk angkutan umum sebenarnya, Pak Tura? Ya, jadi gini, kalau yang namanya angkutan umum di mana-mana itu pasti selalu ada. Kenapa? Ya, jadi gini, pendapatan angkutan umum itu ada dua komponen, jumlah orang yang membayar dan nilai tarif yang dibayar. Dengan level pendapatan income masyarakat sekarang, tidak mungkin secara politik tarif itu nilainya tinggi. Untuk Jakarta aja sudah 20 tahun Pak Jakarta itu sudah naik jadi lebih 500. Itu ya. Ya, kemudian di daerah-daerah lain itu ATP WTP survei dari GLKI ya, untuk ATP WTP biasanya mereka itu antara 5 disamakanlah dengan kuartal nilai uangnya ya, 5.000 begitu. Itu saja sudah membebani, maksudnya sudah sangat berat buat masyarakat. Nah, sehingga karena tarifnya itu ditekan rendah, maka kemudian pendapatannya pasti tidak akan bisa menutupi biaya operasional yang besar. Nah, disinilah kemudian harus ada afirmasi dari pemerintah untuk melakukan subsidi. Seiring dengan nanti subsidi itu akan turun seiring dengan jumlah nanti pengusaha yang bertambah, dan kemudian juga tarif ya, nilai tarif yang itu. Cuman kan itu sifatnya kan harus push and pull ya Mas ya. Kayak yang di Jakarta dengan 3.500 juga tidak beranjak banyak ya jumlah pengguna Jakarta, karena tidak ada pushnya. Subsidi BBM terus digolontorkan, ya kan? Kemudian tidak ada pengaturan tentang parkir, misalnya tarif parkir dan sebagainya, sehingga tidak ada keterpaksaan masyarakat untuk berpindah ke kendaraan pribadi ke angkutan umum. Sehingga apa jadinya? Kemudian semua menggunakan kendaraan pribadi dan macet. Nah, ini adalah hal-hal yang memang cukup kompleks ya, tetapi kemudian harus disikapi dengan bijaksana ya oleh pemerintah. Jadi tidak hanya sekedar di-freeze subsidinya, kemudian dilakukan evaluasi. Karena ini kan walaupun ini disampaikan adalah sifatnya adalah sementara, posisi menyiapkan segala sesuatunya, tapi semua proses itu kan tidak cepat. Padahal masyarakat ini tiap hari mempunyai kebutuhan untuk transportasi. Nah, ini yang kemudian yang perlu dilihat lagi ya kebijaksanaan dari pemerintahnya. Ya, Pak Tori, kalau dalam konteks pemberian subsidi ya atau bantuan dari pemerintah, kan pengguna transportasi publik ya, baik transportasi biasa maupun juga transportasi perintis, itu kan tidak semuanya orang miskin. Kenapa mereka harus disubsidi, Pak Tori? Loh, namanya angkutan umum, Mas. Angkutan umum itu tidak melihat siapa penggunanya. Jadi itu adalah suatu layanan publik. Namanya layanan publik seperti halnya dengan BBM juga kan. BBM itu juga tidak dilihat siapa menggunakan. Mau pakai mobilnya Fortuner atau mobilnya Toyota tahun 2000, itu semua akan dapat. Itu adalah layanan publik. Nah, bermobilitas itu adalah hak setiap warga masyarakat. Jadi karena bermobilitas ya, bertransportasi itu adalah kebutuhan dasar dari masyarakat untuk mengakses kesempatan berkegiatan ekonomi, sosial, budaya yang harus dilakukan oleh masyarakat. Nah, pemerintah itu mempunyai kewajiban untuk mendeliver layanan publik tersebut, gitu. Jadi ini bukan masalah kaya dan miskin, enggak. Tetap harus ada namanya angkutan umum, itu sebabnya adalah layanan wajib dan kebutuhannya adalah kebutuhan dasar, karena ini adalah mendasari kemampuan masyarakat untuk mengakses kegiatan-kegiatan yang tadi saya sebutkan, ekonomi, sosial, dan budaya. Ya, saya ke
Pak Ilham, kalau dari Inpres 1 2025, dari efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah, total berapa yang bisa dilihat oleh negara, Pak Ilham? Ya, persisnya nanti bisa kita lihat apa yang dilakukan oleh masing-masing kementerian lembaga ya. Tapi saya merespon untuk isu transportasi memang di-freeze dalam rangka untuk melihat apakah yang dianggarkan itu memang benar gitu. Nah, jadi kita sekarang sedang menunggu apakah Kementerian Perhubungan itu bisa merunutkan histori dari apa yang mereka lakukan dan apakah itu memang sesuai dengan apa yang diekspektasikan oleh kita semua ya. Dan nanti akan terlihat apakah memang ini bisa diperjelas oleh Kementerian Perhubungan ataukah tidak. Nah, kalau memang dari sisi subsidinya itu tepat, mungkin nilainya bisa berubah menjadi turun, bisa berubah menjadi naik, selama memang setiap kementerian lembaga itu bisa membuktikan bahwa apa yang mereka anggarkan itu sudah bagus dan benar. Nah, tadi saya kira beberapa isu yang berkaitan dengan kementerian lembaga sudah saya sampaikan. Nah, sekarang ini sedang ditunggu itu adalah komitmen dari masing-masing pemerintah daerah. Apakah pemerintah daerah di seluruh Indonesia ini bisa mengembangkan public transport, apakah tidak? Jadi bantuan yang dari kementerian lembaga itu harusnya melihat apakah yang dianggarkan itu, yang dibantu ke setiap pemerintah daerah itu sesuai dengan apa yang mereka inginkan ataukah tidak. Jadi contohnya kalau misalnya ada sebuah kota, saya tidak menyebut kotanya ya. Jika ada sebuah kota yang ingin mengembangkan public transport tetapi mereka punya keterbatasan di hal A, B, C, tapi yang D, E, F-nya itu mereka mampu, maka pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan berarti membiayai atau membantu mereka dari sisi A, B, C-nya. Jadi jangan sampai nanti setiap kota dipaksa untuk mengembangkan public transport dari sisi pemerintah pusatnya, Kementerian Perhubungannya. Sementara di daerahnya itu tidak ada tanda-tanda bahwa mereka ingin mengembangkan public transport. Ya akhirnya berujung pada subsidi yang diberikan bertahun-tahun itu ternyata tidak optimal dalam menyiapkan sistem dan sistem manajemen yang dimiliki oleh kota tersebut. Jadi ini yang hal semacam itu yang dievaluasi oleh pemerintah. Nah, sekarang kita sedang menunggu ini karena anggaran yang diberikan ke setiap daerah ya itu terus itu selama dia baik pasti akan terus disubsidi, apalagi yang tadi untuk angkutan perintis Damri akan terus mendapatkan anggaran itu ya. Selama memang juga kita minta kepada Damri dan juga mungkin PLNI atau mungkin juga ASDP itu menunjukkan kepada pemerintah bahwa mereka memang mengalokasikan anggaran subsidi itu tepat sasarannya. Jadi saya kira poinnya seperti itu, Mas. Ya, tapi sudah keburu dibekukan ya Pak Ilham ya. Artinya kan dari fase dibekukan ini bagaimana nasib operasional mereka? Jalan terus kan. Jadi tidak ada yang kemudian terhenti kan. Jadi bahwa kemudian makin cepat menunjukkan kebutuhan terhadap anggaran itu ya makin bagus juga. Dan kalau misalnya kementerian dan lembaga itu tidak bisa menunjukkan kebutuhan yang urgent itu, hanya soal spendingnya saja, menghabiskan anggarannya saja, nah ini yang menjadi masalah. Inilah yang sedang ditunggu kan ya, bagaimana setiap kementerian lembaga. Makanya saya menyambut positif desakan MTI kepada Kementerian Perhubungan, supaya Kementerian Perhubungan itu juga bukan soal bicara anggaran yang mereka miliki, tapi juga membuktikan bahwa anggaran yang mereka keluarkan itu memang benar-benar tepat. Jadi memang untuk seluruh masyarakat yang ada di negeri kita ini. Jadi kalau misalnya mereka bisa menunjukkan itu, maka saya kira ini pasti akan dianggarkan. Kan tadi yang... Ada pendengar cinta Pak Setia di Bekasi. Selamat pagi Pak Setia. Selamat pagi itu Mas Asrofi ya. Silakan, ada Pak Ilham dan Pak Tori juga. Oh ya, selamat ya. Itu yang menarik dari anggaran ya. Saya mau tanya itu anggaran misalkan yang dinamis gitu ya, yang coba sering naik itu namanya anggaran untuk misalkan mungkin TNI gitu ya. TNI Departemen Pertahanan maksud saya. Itu kan misalkan tiap tahun naik itu kan naik banyak. Tapi maksud saya itu impact-nya apa ya kayak gitu, maksudnya apakah memang benar-benar misalkan untuk kenaikan untuk beli alutsista atau apa, dan kemudian istilahnya jangan hanya untuk biaya pemeliharaan atau tunjangan atau apa seperti itu. Jadi mungkin itu bisa itu lebih tepat gitu. Jadi impact kenaikan di dalam terutama yang untuk Departemen Agama yang kenaikan bisa cukup signifikan karena untuk pertahanan negara. Jadi benar-benar itu misalkan ada realnya, misalkan untuk beli senjata gitu ya beli senjata, jadi tidak
alutsista itu masih bisa misalkan dipertanggungjawabkan pada kepala pertahanan dan panglima tentara, ada mungkin dua sisi yang berbeda gitu ya. Jadi pertama pertanyaan saya, yang kedua yaitu untuk yang perhubungan itu ya, misalkan impact dari untuk soal efisiensi dari pengeluaran biaya transportasi, misalkan jembatan Selat Sunda itu dulu waktu zamannya SBY itu kan sudah sudah dipikirkan, diperhitungkan sebenarnya mau dibangun, tapi kemudian berhenti. Itu impactnya kalau misalkan itu ada kan biaya pos transportasi itu sangat luar biasa, itu efisiensinya itu juga dipertimbangkan gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Pak Setia, bagaimana cara pemilihan program yang di-freeze tadi. Pak Ilham kayaknya yang bisa jawab ya, apa yang dipilih, yang impactful tadi, betul kan? Iya, saya bicara dari sisi framingnya ya. Saya tidak bicara soal dari sisi anggaran pertahanan atau juga soal jembatan Selat Sunda. Meskipun mungkin dari sisi jembatan Selat Sunda, jika memang ada swasta yang mau berinvestasi, itu semua dibuka oleh pemerintah ya, dalam hal ini oleh Presiden. Dan Presiden sudah mendorong setiap pembangunan infrastruktur itu dilakukan oleh pihak swasta, terutama pada hal-hal yang memang marketable. Tapi kalau misalnya yang tidak marketable, tentu dilihat oleh pemerintah apakah memang ini bisa memberikan dampak ekonomi ataukah tidak ya kepada masyarakat. Jadi dari sisi itu ya, framing ketika anggaran itu dievaluasi oleh pemerintah. Yang punya impact artinya dipertahankan ya, misalnya PSO untuk kereta misalnya, apakah itu kemudian akan dihilangkan Pak Ilham? Iya, pihak Dirjen dalam hal Kementerian Perhubungan ya, Dirjen Perkeretaapian itu bisa menceritakan kronologi apa yang sudah mereka lakukan dan apa kebermanfaatannya bagi masyarakat dan bagaimana set efek lainnya. Selama itu masih bisa terukur, subsidinya pasti akan diberikan oleh pemerintah. Jadi jangan sampai nanti PSO diberikan tetapi tidak terukur, misalnya tidak ada data konkret yang bisa ditunjukkan apa dan siapa pihaknya yang mendapatkan benefit, kemudian semua hal ya. Kalau selama dia tidak terukur pasti dia akan dievaluasi. Tapi kalau semuanya bisa ditunjukkan secara terukur oleh pelaksananya, maka ini akan bermanfaat. Walaupun kita tahu tentu yang namanya public service obligation untuk kereta api itu memang memberikan manfaat, tetapi kan itu kualitatif. Nah, sekarang yang ditunggu ini adalah bukti-bukti kuantitatifnya kan. Pemerintah men-spending sekian triliun untuk PSO, kemudian berapa pihak yang terdampak, kemudian berapa penurunan dari sisi pengeluaran transport cost-nya berapa di masyarakatnya. Selama itu memang bisa dibuktikan, bisa ditunjukkan ya, artinya punya data Kementerian Perhubungannya, ya maka itu bisa dianggarkan. Jadi tidak serta-merta pula bahwa setiap subsidi yang diberikan itu langsung dicabut. Selama itu memang bisa dibuktikan bahwa memang dia bermanfaat bagi masyarakat secara kuantitatif, maka dia pasti akan dianggarkan. Jadi sekarang ini kita melihatnya dari sisi angka, Mas. Jadi kita Presiden ingin semuanya itu dibuatkan kuantitatif impact-nya supaya enak mengukurnya. Jadi kalau misalnya bisa dibuktikan secara kuantitatif, ya maka selesai, itu pasti akan dianggarkan. Sekarang ini yang sedang ditunggu adalah pelaksananya ini yang di kementerian lembaga bisa nggak membuat itu, bisa nggak membuktikan itu. Kalau selama itu bisa, maka anggarannya pasti akan dibuka. Ya, itu yang harus ditekankan. Jadi apakah setiap KL mampu untuk membuktikan bahwa apa yang mereka lakukan itu bisa bermanfaat secara kuantitatif? Apakah tidak? Gitu saja. Ya, kita ke Pak Tony soal penganggaran tadi. Pak Tony, kalau melihat penganggaran yang ada, jangan-jangan selama ini banyak penganggaran subsidi ke sektor angkutan yang tidak mempunyai impact, Pak Tony. Ya, baik. Terima kasih, Mas. Ini apa yang disampaikan oleh Mas Ilham ini punya angin segar ya dari pemerintah yang baru, bahwa semuanya kinerja itu ingin dilihat secara kuantitatif. Nah, memang isu dari pemerintahan kita karena birokrasi itu kalau Pak Taslo biasa dengar ya, itu kan kinerjanya lah penyerapan, ya kan? Jadi KPI-nya itu adalah penyerapan anggaran. Nah, kadang-kadang kemudian lupa bahwa anggaran itu adalah sarana untuk mencapai suatu outcome pembangunan, yaitu kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Nah, ini adalah kenapa saya sampaikan angin segar, karena memang di
di dalam pembahasan RPJMN yang bentar lagi akan keluar itu, ketika MTI diajak oleh Bappenas membahas tentang kinerja, itu memang sudah saatnya ini pemerintah itu sudah beralih dari penyerapan dan kemudian input base menjadi outcome. Jadi lebih kepada dampaknya. Dan dampaknya itu memang ada yang kualitatif dan ada yang kuantitatif. Karena memang tidak semuanya bisa kuantitatifkan ya. Nah, tapi kalau misalnya itu memang yang diinginkan oleh Presiden, maka ini harus dilakukan secara merata. Tidak hanya di sektor-sektor yang selama ini diberikan subsidi ya, tidak hanya pada angkutan umum atau kemudian transportasi, tetapi juga misalnya pada subsidi BBM, atau kemudian dengan yang janji politik beliau ya, yaitu makan bergizi gratis. Nah ini juga harus diperlihatkan kemanfaatan dari secara kuantitatif ya. Iya. Jadi datang balik itu maksudnya MTI ini, datang balik ya MBG juga diperlihatkan secara kuantitatif. Bukan, kalau memang sekarang ini arahannya mau ke sana, berarti kan memang semuanya juga harus seperti itu, gitu kan? Dia jadi pelakuan terhadap semua program-program dari pemerintah. Ini karena apa? Karena yang harus dijalankan oleh Kementerian Perhubungan itu memang sudah ada di dalam RPJMN. Kan pemerintah itu kan melaksanakan RPJMN, yaitu undang-undang yang kemudian berdasarkan pembahasan dengan pemerintah dan DPR itu menjadi suatu janji dari masyarakat Indonesia. Undang-undang RPJMN kan, gitu. Di RPJMN yang lalu dikatakan bahwa harus ada 5 kota besar mempunyai angkutan umum massal. Tuh, nah ini Kementerian Perhubungan dengan keterbatasannya semuanya itu baru bisa melaksanakan angkutan umum yang belum masalah istilahnya ya, tapi sudah mulai merintis angkutan umum. Makanya kemudian dinaikkan dari 5 kota besar menjadi 11 kota waktu itu. Nah, kemudian ada masalah kelembagaan, penganggaran daerah, dan kemudian kinerja dan sebagainya. Itu memang persoalan, dan itu sejak 2022 kemarin itu Kementerian Perhubungan sedang menyiapkan suatu program bagaimana mendesain program angkutan umum yang lebih impactful gitu ya. Nah ini yang makanya saya bilang ini yang segar kalau kemudian ini memang diarahkannya kepada kinerja yang lebih dampak. Ya, seperti halnya dengan jalan tol kan, jalan tol sekarang sudah ada berapa ribu triliun begitu. Nah ketika kemudian sudah digelar, bagaimana dampaknya secara kuantitatif kepada ekonomi, kemudian sosial masyarakat dan sebagainya. Ini juga kita tunggu-tunggu dari PU begitu. Ya, saya ke Pak Ilham ya, tadi dimention oleh Pak Tori soal MBG. Apakah pengiritan ini ada hubungan dengan dana yang dibutuhkan negara yang besar untuk program MBG, Pak Tori? Ya, Pak Ilham. Ya, salah satunya itu ya, memang ditujukan untuk itu. Jadi memang lebih tepat sasaran. Tapi, nah kalau soal MBG tentu pihak atau teman-teman yang membidangi itu ya nanti yang bisa menjelaskan dari sisi kuantitatif dan kualitatifnya. Nah, tapi kalau dari sisi kita, dari sisi infrastruktur dan pengembangan wilayah, tentu sangat mensupport setiap kegiatan-kegiatan yang memang berdampak pada masyarakat. Dan itu terukur. Jadi benar tadi memang kita tidak lagi bicara soal kualitatifnya, tapi dari sisi kuantitatifnya. Apa kebermanfaatan dari setiap penganggaran yang dibuat oleh setiap kementerian lembaga. Dan ini bukan hanya ke kementerian lembaga, termasuk juga di pemerintah daerah juga diharapkan bisa memikirkan itu. Jadi jangan sampai ketika mereka membuat rencana kegiatan tertentu, ternyata rencana dan kegiatan itu tidak terukur sasarannya gitu, kebermanfaatannya. Contohnya begini, ada suatu kegiatan misalnya diklat. Diklat itu kan setelah kita lihat anggarannya sekian, waktu dilaporkan oleh kementerian terkait, ternyata mereka melaporkan sudah ada 100 peserta yang ikut, ini absennya dan ini foto kegiatannya. Nah, yang diinginkan kan bukan itu. Tetapi ketika diklat dilaksanakan,
kemampuan orang itu berapa, dan setelah ikut diklat menjadi apa kemampuannya, terukur nggak? Apa ya? Nah, persis gitu. Nah, kira-kira begitu juga dari sisi transportnya. Ketika pemerintah memberikan subsidi sekian, penumpangnya itu naik dari berapa menjadi berapa. Bukan itu saja, tetapi apakah mereka itu meningkatkan kegiatan mereka dari spending yang tadinya digunakan untuk transport berubah menjadi yang lainnya juga nggak? Nah, contohnya apakah di lokasi TOD akan ada kenaikan belanja di pertokoannya ataukah tidak, misalnya. Ini contoh misalnya. Karena dari sisi transportnya mereka sudah disubsidi dari 10.000 menjadi 5.000. Apakah 5.000-nya digunakan untuk hal-hal yang bersifat produktif ataukah tidak? Apakah mereka membelanjakannya ke sekitarnya ataukah tidak? Jadi kan itu yang diukur. Dan kementerian lembaga terkait kan harus berpikir komprehensif seperti itu. Bukan soal mengurangi atau menurunkan biaya transportnya saja. Juga apakah ini membuat organisasi yang melakukannya, misalnya PT Kereta Api, itu menjadi prudent nggak dari sisi keuangannya? Dan apakah tidak gitu? Apakah mereka hanya menghabiskan anggarannya saja? Apakah bagaimana? Nah, itu yang harus terukur kan. Dan ini kan menjadi tantangan kita semua. Dan ini menjadi kerja berbagai pihak juga, kerja besar dari berbagai pihak. Karena nanti setiap kementerian lembaga akhirnya berpikir bagaimana caranya setiap anggaran mereka belanjakan atau mereka anggarkan ya di kegiatan-kegiatan tertentu itu bukan dari sisi jumlah yang memberi manfaat, tetapi apakah itu juga bisa memberikan efek-efek yang lainnya yang nanti bisa mensejahterakan masyarakat. Nah, ini hal baru ya, dan ini kan sekarang sedang didorong oleh pemerintah. Nah, sekarang ini menjadi momentum yang bagus bagi KL untuk mempersiapkan diri, berbagai pihak menyiapkan diri, termasuk MTI juga menyiapkan diri untuk membantu memastikan bahwa anggaran itu bisa terukur dari sisi kuantitatifnya. Jadi ini menjadi gawe besar juga kan ke depannya. Karena anggaran-anggaran yang disiapkan oleh pemerintah juga akhirnya bisa menjadi terukur. Nah, ketika mereka sedang menyiapkan pengukuran ini kan harus melibatkan berbagai pihak untuk membuat parameternya, bagaimana membuktikannya di lapangan supaya menjadi istilah Mas Tori tadi impactful gitu. Nah, ini yang sedang didorong gitu. Tapi tunggu nanti ya bagaimana pemerintah kemudian memberikan anggarannya. Kami ucapkan terima kasih Pak Ilham juga Pak Tori. Sama-sama, terima kasih. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tenaga ahli dari Deputi 4 Kantor Staf Presiden Ilham Malik dan juga Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia Pusat Tori Darmantoro. You're listening to El Shinta News.